Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat Masjid Ar-Raudhah RSUD Kanjuruhan rahimakumullah. Pertama-tama tentunya mari kita senantiasa mengaturkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Yang nikmat Allah tersebut tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Yang rasa syukur itu kita wujudkan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Termasuk pada siang hari yang penuh berkah ini, kita memenuhi undangan Allah Ta'ala. Kita tinggalkan kesibukan kita masing-masing sebagai bukti keimanan kita. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, penutup risalah kenabian, penyempurna syariat keislaman. Mudah-mudahan nanti kita di akhirat akan berdiri di bawah bendera umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, perkenankan kami sebagai khatib menyampaikan khutbah dengan tema tanda-tanda diterimanya amal ibadah kita. Setiap orang yang beriman di dalam menjalankan amaliyah ibadah, tentu tidak ada lain selain amal itu menjadi amal yang makbul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak ingin menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang amalnya sirna dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seperti ini. Satu contoh misalnya ketika orang itu melakukan amal ibadah, dia tidak menata niatnya. Dia melakukan amal ibadah hanya karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Maka kelak di akhirat, catatan amal kebaikan orang itu akan dilemparkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat bertanya, ya Rabb, itu adalah catatan amal kebaikan si A, kenapa engkau lemparkan? Kemudian Allah menjawab, annahu laisa biwajhi, dia beramal bukan karena aku. Suruh saja dia minta pahala dari orang-orang yang dulu ketika di dunia ia beramal karenanya. Seorang bawahan, suruh dia itu minta pahala kepada atasannya yang dulu ia berbuat karena ingin dipuji atau ingin naik pangkat dan jabatan di hadapan manusia.
Naudzubillah min dzalik. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, ciri amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita deteksi pada diri kita masing-masing. Dan yang tahu hanyalah diri kita sendiri. Karena setiap sesuatu itu pasti ada gejalanya, pasti ada tanda-tandanya. Demikian pula lah amal. Ketika amal kita itu sampai dan qabul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada tanda-tanda yang bisa kita rasakan. Ada banyak sekali tanda itu, tapi karena terbatasnya waktu, mungkin kita hanya bahas beberapa saja. Yang pertama, orang yang amalnya itu sampai kepada Allah adalah semakin meningkat keikhlasannya dalam beribadah. Semakin dia itu hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang pegawai yang bekerja itu adalah ibadah. Ketika ia ibadah, tidak mencari pujian dari atasannya atau tidak mencari apa-apa selain ridha Allah Subhanahu wa taala, maka di ketika itulah berarti ibadahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 secara jelas dan tegas Allah taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, aku tidak menyuruh kamu wahai hambaku, kata Allah, illa kecuali beribadah kepada aku mukhlishina lahuddin, ikhlas, semata-mata karena mengharap aku, kata Allah. Atau bahasa pemahaman terbaliknya, kalau engkau tidak ikhlas, engkau tidak mengharap ridhoku, lebih baik kamu tidak usah beribadah kepada aku. Aku tidak butuh kepada ibadah orang yang seperti itu. Itu yang pertama. Maka setiap ibadah kita, apakah itu ibadah dalam artian ibadah secara khusus ataupun ibadah secara umum, dalam arti yang seluas-luasnya, kita niatkan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukankah demikian ikrar kita? Kita telah berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya aku persembahkan untukmu ya Allah. Manusia mau mencaci atau memuji, tidak ada urusan apa-apa dengan ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri ibadah itu diterima oleh Allah Ta'ala adalah semakin hari ibadah kita semakin meningkat dan istiqomah. Itu ciri ibadah yang diterima. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, inna min jazail hasanat al-hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara tanda-tanda nyampainya amal kebaikan seseorang adalah dia akan mengikuti kebaikan itu dengan kebaikan-kebaikan berikutnya. Artinya misalkan kita setiap Jumat seperti ini membiasakan atau mengistiqomahkan untuk bersedekah misalkan. Itu setiap Jumat terus kita istiqomah. Walaupun dalam keadaan rezeki kita lapang atau rezeki kita sempit, kita tetap bersedekah walaupun mungkin jumlahnya sesuai dengan kemampuan kita. Ini tanda amal itu diterima. Kalau kita bisa istiqomah. Misalkan kita hadir di pengajian rutin misalkan, kemudian kita istiqomah hadir terus, kecuali kalau ada udzur yang memang tidak bisa kita tinggalkan, semacam sakit dan lain sebagainya, maka itu tandanya istiqomah. Tetapi amal yang di dalam bahasa orang Jawa disebut dok nyengen, ini amal yang belum sampai kepada Allah. Maka dalam Al-Quran surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala menyatakan innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah dalam beramal, yang dia senantiasa menjaga amal kebaikan yang ia lakukan, apa kata Allah Ta'ala? Allah takhafu. Yang pertama, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka mereka akan dikawal oleh malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala dalam hidupnya. Seraya malaikat mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu, sehingga di dalam hati mereka tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut. Dan yang paling istimewa, wa absyiru, berikan berita gembira kepada mereka orang-orang yang istiqomah itu. Apa berita gembira itu? Bil jannatil lati kuntum tu'adun,
dengan surga yang kelak kita akan dikembalikan ke sana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Yang ketiga, ciri amal ibadah kita itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita qanaah. Kita merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita. Kita terhindar dari sifat tamak. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kalau kamu ingin menjadi orang yang kaya, ini resep pesugihan ala Rasulullah. Kita tidak usah datang ke Gunung Kawi, tidak usah mensyarati pakai syarat-syarat yang diminta oleh dukun-dukun itu. Pesugihan-pesugihan. Pesugihan Rasulullah ini adalah wardo bima qasamawwahu laka takun agnan nas. Wardo, ridolah kamu, relalah kamu bima qasamawwahu laka, terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadamu. Qanaah, menerima dengan lapang dada dan hati yang penuh kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Takun agnan nas, maka kamu akan jadi manusia yang paling kaya. Kalau kita menuruti keinginan kebutuhan kita, manusia tidak akan pernah terpuaskan. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan, lau ana li bani adama wadiyani min dahabin. Kalau saja sekiranya manusia itu diberi 2 lembah yang berisi emas, penuh dengan emas, puaskah mereka? Labtagha lahum salisan. Tidak, mereka akan mencari ladang emas yang ketiga dan seterusnya. Wala yamna'u jawfa bani adam illa turab. Tidak akan pernah puas manusia itu sebelum dia diuruk dengan tanah, artinya sebelum dia meninggal dunia. Mudah-mudahan 3 hal ini ada dalam diri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang sampai amal kita kepada Allah Ta'ala menjadi investasi akhirat kita, menjadi tabungan akhirat kita, sehingga kelak kita di akhirat termasuk orang-orang yang beruntung, dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surganya dan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari azab nerakanya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi washabihi ahlul fadaili wal karamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Mari di kesempatan khutbah Jumat yang penuh berkah ini kita tundukkan hati kita sejenak. Kita berdoa, bermohon dan bermunajat kepada Allah Rabbul Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma aizal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi sholihin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa sujudana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa kulla ibadatina wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah
wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal adzima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Qimissalah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna